Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, untuk kali ini saya akan membawakan tugas dari UAS Dasar atau Dasar Akuntansi dengan tim kelompok nomor pertama dengan dosen pengampu Pak Arif Setiawan. Nah, untuk kali ini langsung saja dari pertama itu ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi di sini kita akan membahas tentang jasa pembuatan website SaaS, super web dan super web ID. Jadi ini di sini sudah kita buat rencana apa ya seperti kas dari persamaan akuntansi untuk topik ini dari selama bulan Oktober sampai setahun sampai bulan September terakhir. Itu pertama eh, Aldi ini memiliki modal untuk memulai bisnis ini itu sebesar 25 juta. Nah, dia langsung menyewakan untuk beli apa server untuk setahun lah. Sewa server spot VPS untuk setahun itu 12 juta biasanya. Lalu dia rekrut dan gaji langsung satu karyawan baru yang bisa anu bisa ngatur yang biasa ngoding lah ya. Terus mulai ada pemasukan, ada temennya yaitu Budi. Dia nyoba paket starter gitu mau buat buat tolong buatin website ke Aldi. Jadi biayanya itu 2 juta untuk 1 tahun biasanya. Langsung eh, Aldi ini deploy websitenya di apa di internet gitu loh, untuk jadi aplikasi SaaS. Dan terus Aldi itu menyewa ID baru untuk awalnya kan superweb.com udah punya itu sama di deploy-nya ini. Terus dia mau nambah lagi namanya superweb ID. Nah, lanjut ke bulan kedua, yaitu cuma tinggal gaji karyawan, yang itu sama mulai berkembang bisnisnya. Ada yang pesen paket bisnis dan pas paket starter dua apa ada dua. Terus habis itu dia ningkatin startupnya di service dan di upgrade lainnya. Nah, terus bulan ketiga ke Desember itu dia mulai rekrut baru, karyawan baru. eh, Terus ada bahkan lagi paket web pro sama Shutter 4 kali. Terus ada setup isi kantor kan ada gaji apa karyawan baru, jadi nambah lagi. Terus untuk yang keempat Januari kita gajian sama ada pemasukan seperti biasa. Web bisnisnya 3 kali, starternya 6 kali. Ya sekitar saldo akhir sekitar 12 juta. Nah, terus dia mau sewakan server baru juga buat nambahin kapasitas dari jasanya itu. Terus gaji bulan ke-5 sama pendapatan juga, bulan ke-6 juga sama, bulan ke-7. Oh, di bulan ke-6 ini ada sewa kantor dan juga temannya itu tadi itu Budi ya, maaf mohon maaf juga Cece. Budi bayar webnya, filenya, jadi piutangnya hilang, masuk ke pendapatan kas. Terus bulan ke-7 ya seperti normal, bulan ke-8 rekrut lagi. Ini merekrut ahli, biasanya ahli itu ya lebih mahal, gajinya lebih tinggi. Jadi naik lagi pengeluarannya, pesan paket web, pemasukan juga lebih apa meningkat 60 juta dalam 1 bulan, terus bayar-bayar lainnya kayak sewa kantor. Sampai ini terakhir kita langsung aja ke bulan terakhir. Itu gajian untuk karyawannya ada 8 untuk yang biasa sama yang ahli ada 4. Terus yang selanjutnya pemasukannya sudah sampai 100 juta lebih, 112 juta lebih tepatnya. Langganan klien sama kantor bulanan gitu. Dan ini akan dilanjutkan dengan apa? Pada teman saya siapa ini? Oke, selanjutnya saya Hernandia Putra akan melanjutkan jurnal umum akuntansi dari Mas Raya yang sebelumnya menjelaskan tentang kesamaan akuntansi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hernanditya Yulianto Putra dengan NIM 2024 53124. Nah, pada jurnal umum kita bisa melihat di sini pada bulan pertama di bulan Oktober, tepatnya tanggal 10 Oktober 2023, kas Aldi yang awalnya dia masukkan sebesar 25 juta di sini digunakan sebagai modal awal.
Makanya kalau kita lihat di sini dia keluar sebagai kredit. Nah, kemudian di tanggal 12 Oktober 2023, Aldi melakukan sewa server cloud sebesar 12 juta dan diambil dari dana kasnya dia. Makanya dana kas keluar 12 juta di sini juga. Nah, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023, si Aldi melakukan pembayaran beban karyawan, gaji karyawan, sorry. Nah, ini sebesar 2,5 juta. Di sini diambilkan dari kas juga kalau kita lihat. Nah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023, di sini ada pendapatan sebesar 2 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam kas. Oke, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, si Aldi melakukan perlengkapan untuk deploy, entah itu PC atau apa, yang seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Raya, sebesar 6,2 juta, dan ini diambilkan dari dana kas lagi, perusahaan jelasnya. Nah, kemudian tanggal 26 Oktober, mereka mengupdate domainnya menjadi .id, domain baru, sebesar 200.000, sebagaimana yang tadi dijelasin di persamaan akuntansi. Nah, ini diambilkan dari dana kas juga. Nah, kemudian kalau kita total antara debit sama kreditnya, itu harus sama. Kenapa kok harus sama? Karena jurnal umum memang kedua beban antara debit dan kredit itu diharuskan sama. Kita bisa lanjutkan ke bulan kedua. Ini seperti yang kita tahu juga transaksinya pasti akan menghasilkan hasil yang sama. Sebesar 12,5 dan 12,5. Ini kalau kita bisa jabarkan dari awal, tanggal 1 November 2023, ada pembayaran gaji karyawan di sini sebesar 2,5, diambilkan dari dana kas. Kemudian ada pendapatan sebesar 4 juta, dimasukkan pada dana kas di tanggal 7 November, sorry. Nah, selanjutnya ada lagi pendapatan lagi sebesar 4 juta di sini. Ini dimasukkan lagi ke dana kasnya. Nah, kemudian ini ada sedikit penambahan beban servis laptop atau upgrade RAM ya di sini sebesar 2 juta dan diambilkan dari dana kas. Kemudian kalau kita hitung keduanya antara debit dan kredit di bulan November harus sama. Nah, ini dia kan sinkron. Di sini ada sama nih antara debit dan kreditnya sebesar 12,5 juta. Kemudian kalau kita teruskan sampai bulan ketiga, tepatnya pada bulan Desember 2023, ini sama juga seperti prinsip yang di atas tadi. Pada tanggal pertama tanggal 1 ada beban rekrut dan gaji karyawan. Di sini Aldi menambahkan karyawan lagi sebesar 6 juta dan diambilkan dari dana kas. Nah, kemudian tanggal 14 dan 15 ada pendapatan di sini. Mungkin pendapatannya mulai bertambah menjadi 6 juta sekarang. Yang sebelumnya masih stay di 4 juta, sekarang udah mulai naik ke 6 juta sama 8 juta. Dan ini pendapatan langsung masuk ke kas. Kemudian tanggal 23 Desember 2023, dia melakukan setup PC untuk kantor. Dan itu diambilkan dari dana kas lagi sebesar 10 juta. Jadi ada pengeluaran uang sebesar 10 juta di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini pasti sama antara debit dan kreditnya. Kemudian dilanjut ke bulan keempat, seperti prinsip yang awalnya kita jelaskan tadi, antara debit dan kredit di hasil totalnya selalu sama. Selanjutnya di bulan kelima juga akan sama. Begitupun lanjut ke bulan ke-6 hingga ke-7 dan seterusnya. Nah, dari jurnal umum ini kita bisa dapat gambaran sedikit nih mengenai gimana soal keuangan dari bisnisnya si Aldi ini. Dari awal dia 25 juta digunakan sebagai modal awal dimasukkan ke dalam kas, kemudian sampai di bulan terakhir dia masuki pendapatan yang lumayan. Di sini kalau kita lihat bisa sampai 112 juta untuk pendapatannya pada bulan September 2024. Dan yang paling penting dalam jurnal umum adalah nilai dari debit dan kredit di hasil akhir selalu sama. Nih, kalau kita lihat di bulan apapun itu pasti hasilnya sama. Di bulan ke-9, di bulan ke-12, di bulan ke-10, dan seterusnya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari jurnal umum dari saya, sekian sekian sampai sini saja. Akan kita lanjutkan ke buku besar, didirikan oleh Mas Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk melanjutkan dari presentasi dari Mas
Firnan, perkenalkan nama saya Ubedillah Aldianto dari NIM 2024531338. Izin untuk menjelaskan mengenai tentang buku besar jasa pembuatan website sassuperweb.com dan Superweb ID dari Mas Aldi. Oke, nama akun adalah keseluruhan tanggal 10 pada bulan pertama. Ini saya akan membacakan, Kas Aldi memiliki pemasukan 25 juta dengan modal awal 25 juta. Dan tanggal 12 sewa server cloud FPS 1 tahun, dan ini masuknya pengeluaran, dan akhirnya mengeluarkan serupa uang 12 juta sehingga saldo 13 juta sampai ke tanggal 13 beban menambah karyawan untuk operasional usahanya memiliki pengeluaran 2.500.000 sehingga saldo menjadi 10.500.000. Tanggal 14 kas memiliki kas dan pemasukan sehingga 2 juta, jadi saldo 12.500.000. 25, tanggal 25 perlengkapan deploy website SAS untuk pengupgradean usaha Aldi biar lancar ya. Itu memiliki pengeluaran 6.200.000 sendiri, dan sehingga saldo 6.300.000. Nah, besoknya perlengkapan domain ID baru, ini membeli lagi. Namun ya 200.000 ini murah, pengeluaran jadi 6.100.000, menambah, dan lanjut lagi ke bulan November, ke bulan yang kedua, eh, membayar satu karyawan 2.500.000 sehingga saldo menjadi 3.600.000, dan kas memiliki pemasukan kas 4 juta, dan tanggal 15 pemasukan kas lagi 4 juta dari usaha itu. Tanggal 23 beban servis laptop dan upgrade RAM, mengupgrade setup untuk usahanya senilai 2 juta sehingga saldo akhir 9.600.000 pada bulan November ya. Oke, lanjut ke bulan Desember. Di sini eh, Aldi sepertinya menambah karyawan sehingga pengeluarannya nambah 6 juta sehingga saldonya menjadi 3.600.000. Dari segi usahanya kas 6 juta di tanggal 14 sampai tanggal 15 8 juta, dan sampai tanggal 23 ada pengeluaran baru yaitu perlengkapan PC kantor, mengupgrade lagi tentang usahanya nilai 10 juta sehingga bulan Desember eh, tabungan kas dari perusahaan 7.600.000 dari dompetnya Aldi. Nah, kita lanjut lagi ke Januari. Beban gaji karyawan selain 5 juta, kas 12 juta pemasukan, dan ada pemasukan lagi di tanggal 15 12 juta, dan menyewa server baru senilai 12 juta. Oke, berarti bulan Januari saldo akhirnya memiliki senilai 14.600.000 rupiah. Oke, pada bulan Februari kita melihat beban gaji karyawan masih stabil di 5 juta. Berarti pengeluarannya Aldi kira 5 juta untuk karyawan. Tanggal 7 ada project mungkin, sehingga kas menambah jadi 6 juta. Tanggal 15 tambah 16 juta, 23 6 juta, dan akhirnya pada bulan Februari memiliki eh, memiliki tabungan 37.600.000 rupiah. Oke, pada Maret tanggal 1 membayarkan gaji karyawan senilai 12 juta. Dan pada saat ini mungkin dari usahanya Aldi ini meningkat drastis sehingga harus menambah beban karyawan, menambah jumlah karyawan gitu. Mendatangkan tenaga ahli juga sehingga pengeluaran menjadi 12 juta ribu rupiah, 12 juta rupiah. Dan kas pendapatan sehingga proyek awal menjadi 30 juta, dan akhirnya ada peningkatan yaitu ada biaya sewa kantor sehingga usaha ini sudah punya kantor sendiri jadi 8.500.000. Oke, berarti pada bulan Maret kita bisa melihat bahwa saldo yang Aldi punya 47 juta rupiah.
Oke, lanjut ke bulan April, teman-teman. Anjay. Tanggal 1 membagikan gaji karyawan senilai 10 juta dan kas memiliki pendapatan 44 juta, sewa server baru, sewa server baru pengeluaran 24 juta, sewa kantor bulanan senilai 8.500.000. Sehingga yang kita tahu bahwasanya dari pengeluaran dan pemasukan menjadi segini. Jadi saldo yang dipunyai pada bulan April 48.600.000 rupiah. Oke. Ke bulan Mei ya teman-teman. Anjay teman-teman. Tanggal 1 beban rekrut gaji karyawan. Lanjut dan kita bisa melihat saya scroll mungkin Bapak bisa melihat bahwa akhirnya pada bulan akhir September kita bisa melihat pemasukan total 662 juta 200.000 rupiah dan memiliki pengeluaran 619 juta 200.000 rupiah sehingga total dari segala aset yang segala keuntungan dari perusahaan menjadi 43 juta rupiah. Iki aku baca dari mana, Kak? Wih, iki aku langkah tadi. Wih, itu. Ini sampai tiga. Jadi yang sebenarnya yang ini Bang, yang ini penting apa? Nanti dipisah-pisah kategorinya, misalkan perlengkapan. Tadi kan ada perlengkapan, nanti dikategorikan. Sabut nggak mati kan? Enggak. Bocor nggak kuat bentar. Coba. Ini lanjut ngomong kok. Iya, nanti maksudnya dijelaskan ini kategorinya di sini, nomor akun. Nanti yang penting itu nama akun, terus nomor akun. Nanti sebutkan dikit aja saldo. Kalau ini tuh kamu ini nomor transaksi, Hmm, nomor akun sorry, hmm. tanggal sama urutan ini gimana kenapa harus gini? Kenapa sih ngono? Oke, oke. Karena itu Ini kan dia kan cuman kalau di sini kan dia kan Oh, di pengeluaran. beda-beda nggak gaji satu. Oh, I Langsung see. Kenapa? Oke, lanjut ya. langsung gitu aja udah. Oke, kita lanjut ke rincian pengeluaran dari usaha yang telah dijalani. Kita bisa melihat pada bulan Oktober, nama akun perlengkapan, nomor akun 112. Pada bulan Oktober, tanggal 25, perlengkapan deploy website SAS, perlengkapan domain ID baru, perlengkapan PC kantor, perlengkapan PC baru, perlengkapan laptop dan PC kantor. Kita bisa melihat dari segala aset yang bisa meningkatkan usahanya mencapai 152 juta ya benar benar ya 152 juta dan kita akan bacakan nama akun utang nomor akun 211 pada bulan Juli upgrade layanan website SAS Superweb eh, mengeluarkan biaya sehingga 60 juta rupiah. Nama akun modal pada bulan Oktober keluar pada kas Audi memiliki pemasukan 25 juta rupiah sehingga saldo 25 juta rupiah. Nah, nama akun pendapatan. Nah, kita akan membacakan pendapatan dari segala usaha yang telah dijalani Aldi pada bulan Oktober. Kita bisa melihat pemasukan 2 juta, November totalnya 16 juta, 16 juta dan Desember kita bisa melihat oh, ada pemasukan di tanggal 14. Aku pengen ke atas ya. Oke, kita akan membacakan nama akun pendapatan, nomor akun 411. Dan di sini kita bisa melihat rincian pendapatan dari Aldi yang dari usaha yang telah dijalankan. Pada bulan Oktober ada pemasukan di tanggal 14, ada senilai 2 juta rupiah. Di November, tanggal 7 dan tanggal 15 ada pemasukan 4 juta dan 4 juta sehingga saldo 10 juta rupiah. Desember, di bulan Desember ada pendapatan masuk 14 sama tanggal 15, 6 juta, 8 juta. Dan sampai bulan akhir kita bisa melihat dari
histori pendapatan meningkat terus, kita bisa melihat akhir dari saldo Aldi dari pendapatan itu senilai 662.200.000 rupiah. Oke, kita akan bacakan nama akun beban gaji karyawan. Nama beban gaji karyawan ini eh, beban gaji karyawan pada bulan Oktober tanggal 13 itu pengeluarannya 2.500.000. Di bulan Desember ada peningkatan gaji karyawan senilai 6 juta dan kita bisa melihat pada bulan Maret eh, peningkatan lagi 12 juta rupiah dan sampai bulan September ada peningkatan sampai 40 juta rupiah. Kita bisa melihat bahwa ada peningkatan di SDM dari usaha Aldi. Ada penambahan karyawan, ada penambahan mungkin eh, seperti pelatihan baru atau ahli-ahli baru untuk usahaannya. Oke, berarti senilai pengeluaran untuk gaji karyawan, untuk sumber daya manusianya itu 204 juta rupiah. Oke, kita bisa bacakan nama akun beban lainnya. Seperti bulan November tanggal 23 ada suatu kasus beban servis laptop dan upgrade RAM sehingga pengeluaran 2 juta saja. Seperti itu, kita bisa melihat nama akun sewa di muka. Nomor akun 113. Pada bulan Oktober 12 ini kita bisa melihat bahwa sebelum sebelum adanya usaha ini, kita bisa melihat Aldi sudah menyewa server Cloud FPS 1 tahun, sewa server baru, sewa kantor bulanan, kantor server baru, dan lain sebagainya, beberapa renovasi. Kita bisa melihat pada bulan Oktober pengeluaran 12 juta sampai September kita bisa melihat pada bulan akhir dari rincian buku ini sampai 201.200.000 rupiah. Nah, kita bisa melihat ada peningkatan di bagian beban sewa aset yang disewakan, yang untuk disewa. Seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk membacakan buku besar. Intinya dari yang saya bacakan ini adalah eh, rincian yang sangat detail untuk segala pengeluaran, pemasukan dari usahanya Aldi. Seperti itu, simpelnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saddam Kusen, NIM 2024 53143. Hari ini saya akan menjelaskan neraca saldo tentang jasa pembuatan website SAS, superweb.com dan superweb.id. Pertama pada kode akun 112 di perlengkapan yang mengeluarkan debit sebesar 100.052.000 di ada di sini. Hanya kredit sampai 152 juta. Di kode akun 113 dilakukan sewa, itu pengeluaran sebanyak 201.200.000. Ada di bawah. Dan di kode akun 211 lakukan utang kredit, jadi pemasukan 60 juta. Jadi ada di sini sekitar 60 juta. Ada kode akun 311 ada modal masuk sebesar 25 juta. Di kode akun 411 di kode akun 511
ada beban gaji sebesar 204 juta. Di kode akun 512 ada beban lain-lain yaitu masuk ke debit sebesar 2 juta. Total debit adalah 619.200.000 dan total kredit 687.200.000. Jadi total semuanya sisa 68 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.